Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Prasetyo Rahman dari kelas 12 IPS 1 sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah pada perdebatan pagi hari ini. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat dewan moderator, yang terhormat juga para panitia pelaksana lomba bulan bahasa 2020 Kota Bekasi, serta teman-teman yang berbahagia. Masih pada pagi hari ini ialah pada masa pandemi sekarang ini, banyak pemuda sudah memasuki usia bekerja diputus kontrak oleh perusahaan. Kegiatan UMKM menjadi ide paling tepat kepada mereka dalam menolong perekonomian. Baik, mari kita garis bawahi kata usia bekerja dan UMKM. Apa sih usia bekerja itu? Usia bekerja ialah di mana penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, termasuk saya ataupun teman-teman yang menonton video ini. Lalu UMKM, apa sih UMKM itu? UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana artinya ialah usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun suatu badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, dalam pengaplikasiannya, kriteria usaha mikro itu dibagi menjadi dua, yaitu livelihood dan mikro. Livelihood adalah usaha di mana mereka menciptakan hanya untuk mencari nafkah. Contohnya adalah seperti pedagang kaki lima yang banyak kita temui jalan. Lalu yang kedua adalah mikro, dan mikro ini adalah usaha yang sudah mulai berkembang, tetapi mereka belum bisa memenuhi subkontraktor dan belum bisa mengekspor. Dan dapat disimpulkan bahwa perdebatan pada pagi hari ini lebih memicu yang pertama, yaitu livelihood, untuk mencari nafkah semata, yang dimana gunanya untuk menolong perekonomian mereka yang diputus kontrak oleh perusahaannya. Nah, dalam membangun usaha dan dalam membangun usaha sendiri itu tidak perlu memerlukan modal ataupun modal yang terlalu besar gitu. Tetapi cukup dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Seperti halnya mungkin teman-teman mempunyai skill di bidang Microsoft Word, editing video, dan membuat poster. Dan ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti contohnya dengan membuat poster, ada seseorang yang ingin membuat usaha tapi mereka tidak bisa membuat poster. Dan kalian yang mempunyai skill poster sendiri menaruhkan jasanya dan dibayar. Lalu yang kedua adalah dengan Microsoft Word ataupun menggunakan Microsoft Excel dan lain sebagainya. Ini dapat kita manfaatkan seperti halnya dengan jasa seperti yang tadi saya sebutkan, dengan pembuatan poster. Dan masih banyak hal lainnya. Saya mempunyai usaha di bidang jasa, yaitu mencuci sepatu. Bayangkan, saya memulai modal dengan hanya 150.000 dan saya meraih untung hingga 1 juta. Dan itu adalah hasil yang menurut saya membanggakan dari modal yang hanya membutuhkan air dan sikat gigi. Bayangkan hanya dengan mencuci sepatu, saya mendapat untung 1 juta. Ingat, 1 juta loh, hanya untuk mencuci sepatu. Ini adalah hasil yang wow. Tapi ingat, dalam membangun usaha itu juga perlukan ketekunan dan konsisten dalam membangun. Dan ini memerlukan waktu ataupun proses-proses tahap yang tidak cepat gitu. Perlu waktu dan proses yang cukup lama dan bertingkat gitu ya. Dan menurut data Kominfo sendiri, data Kementerian Informasi, 65% penduduk Indonesia ialah lebih banyak produktif. Ini menandakan bahwa banyak usia produktif yang dapat dikembangkan ataupun melakukan inovasi-inovasi di bidang-bidang tertentu. Dan lalu di saat pandemi ini juga terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di saat dari offline ke online. Nah, ini sendiri dapat dimanfaatkan oleh para usia bekerja untuk menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lainnya. Ingat, dalam membuat usaha tidak perlu meraup untung yang terlalu banyak, tapi konsep utamanya adalah untuk meraih kepuasan konsumen, dimana ketika mereka puas dengan hasil kerja kita ataupun barang yang kita jual, mereka akan otomatis sendiri akan melakukan timbal balik, yaitu mulut ke mulut. Dan ketika mereka puas dengan hasil kerjaan yang memiliki usaha, maka secara otomatis kita akan mendapatkan timbal balik. Tidak perlu meraih untung yang terlalu besar, tapi cukup dengan kepuasan konsumen. Ingat, keprioritasan konsumen adalah nomor 1 untuk bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.